Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdi, NIM 1967-141007. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan sistem informasi manajemen. A. Pengertian pengembangan sistem. Pengembangan sistem atau system development dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Selanjutnya, sistem yang lama perlu diperbaiki atau diganti disebabkan karena beberapa hal, yaitu adanya permasalahan-permasalahan yang timbul di setiap yang lama yang dapat berupa yang pertama, ketidakberesan. Ketidakberesan dalam sistem yang lama menyebabkan sistem yang lama tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Ketidakberesan ini dapat berubah yang pertama, kecurangan disengaja yang menyebabkan tidak amannya harta kekayaan perusahaan dan kebenaran dari data menjadi kurang terjamin. Kedua, kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja juga dapat menyebabkan kebenaran dari data yang kurang terjamin. Yang ketiga, tidak efisiennya operasi. Dan yang keempat, tidak ditaatinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yang kedua, pertumbuhan organisasi. Pertumbuhan organisasi yang menyebabkan harusnya disusunnya sistem yang baru. Pertumbuhan organisasi diantaranya adalah kebutuhan informasi yang semakin luas, volume pengelolaan data semakin meningkat, perubahan prinsip akuntansi yang baru. Materi yang selanjutnya B. Prinsip pengembangan sistem. Yang pertama, sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Yang kedua, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Yang ketiga, semua alternatif yang ada harus diinvestigasi. Yang keempat, investasi yang terbaik harus bernilai. Yang kelima, sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. Yang keenam, tahapan kerja dan tugas yang dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Yang ketujuh, proses pengembangan sistem tidak harus urut. Yang kedelapan, jangan takut membatalkan proyek. Yang kesembilan, dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem. C. Proses pengembangan sistem. Dengan telah dikembangkannya sistem yang baru, maka diharapkan akan terjadi peningkatan-peningkatan di sistem yang baru. Peningkatan-peningkatan ini berhubungan dengan PHS, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, performance kinerja. Peningkatan terhadap kinerja hasil kerja sistem yang baru sehingga menjadi lebih efektif. Yang kedua, information atau informasi. Peningkatan terhadap kualitas informasi yang disajikan. Yang ketiga, ekonomi. Peningkatan terhadap manfaat-manfaat atau keuntungan-keuntungan atau penurunan-penurunan biaya yang terjadi. Yang keempat, kontrol atau pengendalian. Peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan serta kecurangan-kecurangan yang dan akan terjadi. Yang kelima, efisiensi. Peningkatan terhadap efisiensi operasi. Yang keenam, servis atau pelayanan. Peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem. Selanjutnya, D. Siklus, metode, dan teknik pengembangan sistem. Yang pertama, siklus cycle atau life cycle. Dalam hal ini, siklus sistem informasi adalah tahap-tahapan dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam mengembangkan sistem informasi tanpa memperhatikan sistem informasi, jenis apa yang akan dibuat, dan seberapa luas yang harus dihasilkan. Yang kedua, teknik adalah pendekatan bagaimana menggunakan alat-alat dan peraturan yang melengkapi satu atau lebih tahap-tahapan dalam siklus pengembangan sistem informasi. Yang ketiga, metodologi adalah rincian secara menyeluruh dari siklus pengembangan sistem informasi yang mencakup langkah demi langkah, tugas dari masing-masing tahapan, aturan yang harus dijalani oleh individu dan kelompok dalam melaksanakan tugas, standar kualitas dan pelaksanaan dari masing-masing tugas. Teknik-teknik pengembangan yang digunakan untuk masing-masing tugas ini berkaitan dengan teknologi yang digunakan oleh pengembang. Materi selanjutnya penyebab kegagalan pengembangan sistem. Adapun penyebab kegagalan pengembangan sistem yang pertama itu kurangnya penyesuaian pengembangan sistem. Yang kedua, kelalaian menetapkan kebutuhan pemakai dan melibatkan pemakai sistem. Yang ketiga, kurang sempurnanya evaluasi kualitas analisis biaya. Yang keempat, adanya kerusakan dan kesalahan rancangan. Yang kelima, penggunaan teknologi komputer dan perangkat lunak yang tidak direncanakan dan pemasangan teknologi tidak sesuai. Yang keenam, pengembangan sistem yang tidak dapat dipelihara. Yang ketujuh, implementasi yang tidak direncanakan dilaksanakan kurang baik. Selanjutnya materi yang terakhir, F. Keterlibatan user dalam pengembangan sistem. Ada beberapa alasan pentingnya keterlibatan user dalam perancangan dan pengembangan sistem informasi menurut
demodern, yaitu yang pertama kebutuhan user. User adalah orang dalam perusahaan. Analisis sistem atau ahli sistem adalah orang di luar perusahaan. Yang kedua, pengetahuan akan kondisi lokal. Pemahaman terhadap lingkungan di mana sistem informasi akan diterapkan perlu dimiliki oleh perancang sistem informasi. Dan untuk memperoleh pengetahuan tersebut, perancang sistem meminta bantuan user yang menguasai kondisi lingkungan tempat bekerja. Yang ketiga, keengganan untuk berubah. Seringkali user merasa bahwa sistem informasi yang disusun tidak dapat dipergunakan dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, user merasa terancam. Banyak user menyadari bahwa penerapan sistem informasi komputer dalam organisasi mungkin saja mengancam pekerjaannya atau menjadikan kemampuan yang dimiliki tidak relevan dengan kebutuhan organisasi. Yang kelima, meningkatkan alam demokrasi. User terlibat secara langsung dalam mengambil keputusan yang berdampak terhadap mereka. Ya, itulah tadi penjelasan saya terkait dengan materi pengembangan sistem informasi manajemen. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.